Saya yakin kalau saudara praktekkan, ini katanya menjadi rahasia hidup yang diberkati. Jadi salah satunya adalah memberi. Nah, saya mau mengatakan 3 hal ini tolong dihafal ya. Kalau dulu orang mau cari kekayaan, hidup diberkati itu pergi ke gunung, ke Mukus, Gunung Kawi, ke tempat-tempat keramat yang katanya di sana saudara bisa mendapatkan kelimpahan, hidup yang lebih dari cukup, hidup kaya. Banyak orang yang ada yang bertapa, ada orang yang pergi ke orang pintar dan sebagainya. Kalau menurut Alkitab ini dari apa yang saya dengar, saudara-saudara, 3 hal ini kunci hidup diberkati. Humility, integrity, generosity. 3 ini. Kalau Anda punya 3 hal ini, menurut Pak Rick Warren, saudara akan menjadi orang-orang yang akan hidup diberkati. Humility, integrity, dan generosity. Apa tadi? Humility, kerendahan hati. Saudara-saudara, kerendahan hati itu mengundang rezeki. Makanya orang sombong dibenci oleh Tuhan karena kesombongan itu artinya Anda membuang Tuhan dari kehidupan Anda. Raja-raja yang sombong berurusan langsung dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang sombong menurut Alkitab akan hancur. Kesombongan, keangkuhan mendahului pertengkaran. Di mana ada pertengkaran, rezeki akan berkurang. Jadi waspadai kalau ada sedikit kesombongan, oh saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa makan Pak, saya tidak ke gereja, saya masih bisa makan 3 kali. Saya tidak berdoa loh nih Pak, saya diberkati. Ngapain ke gereja? Saya tidak ke gereja aja, saya bisa kasih makan orang. Hati-hati dengan ucapan-ucapan itu. Berapa banyak orang yang begitu sombong, menghina kebenaran. Bahkan katanya ada yang ngentutin Alkitab, kemudian besoknya bablas nyawanya, ya kan? Jangan macam-macam, jangan sombong. Yang kedua, integrity, kejujuran. Orang yang jujur mujur, katakan jujur mujur. Bukan jujur hancur, jujur mujur. Kemana-mana, dimana-mana, kapan saja, namanya orang jujur dicintai banyak orang. Saudara-saudara, kalau saudara masuk ke perusahaan, kerja di sebuah restoran, kemudian saudara lihat jujur luar biasa. Jujur mujur, saya lihat di YouTube itu banyak sekali orang yang ngetes kejujuran orang ya. Dompet pura-pura dijatuhkan. Kemudian ada orang yang mendapatkan, dikembalikan, justru dikasih hadiah. Ya, tes kejujuran. Jadi ada pura-pura jadi copet. Jadi Marcel ke sini coba. Jadi saya lihat ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Jadi ada orang yang lagi jalan di depan begitu terus dompetnya kelihatan, kamu jalan ke sana. Dompetnya dijatuhkan. Kemudian orang yang menjatuhkan dompetnya lihat dompetnya kosong. Dia isi $1.000. Lihat itu Pak. Dia isi $1.000, kemudian orang itu masuk ke kayak warung atau toko beli sesuatu, dia kaget waktu buka. Ya kan? Dia kaget waktu buka, oh, duitnya jadi banyak. Kemudian ada orang yang pura-pura minta sesuatu. Dan dia nyari nih. Dia nyari orang yang mengembalikan dompetnya ini. Dan ternyata ketemu, saudara. Dan setelah dia menemukan orang yang memberikan dompet dan jujur bahwa ini uang bukan uang saya, dikasih lagi $10.000. Kejujuran itu selesai itu aja. Kejujuran itu selalu mendatangkan rezeki. Amin. Hiduplah jujur, suami-suami jujur. Amin. Jujur, istri-istri jujur. Dimanapun Anda memiliki kejujuran di pelayanan,
di tempat pekerjaan, dalam masyarakat, kelompok kecil di mana Anda, orang jujur itu selalu dilimpahi dengan berkat. Amin. Bahkan ada yang mengatakan begini dalam bukunya Pak John Maxwell, Anda punya pilihan, pintar, orangnya pintar tapi tidak menjaga integritas, atau orangnya biasa-biasa saja tapi jujur. Kalau saudara sebagai pimpinan perusahaan, saudara pilih yang mana? Biasa-biasa saja tetapi jujur. Your character matters. Karakter Anda berbicara lebih keras daripada skill Anda. Tidak peduli seberapa hebat saudara, seberapa pintar saudara, banyak gelar dan sebagainya. Tapi kalau tidak jujur, Anda susah bekerja di mana-mana, Anda sulit untuk bisa bertahan di tempat pekerjaan. Dikit-dikit nguntet, tahu nguntet? Ngentit, tahu ngentit? Nyengklong, tahu nyengklong? Ya kan? Ngutil, tahu ngutil? Ya kan? Korupsi kecil-kecilan. Saudara, di hadapan Tuhan korupsi kecil-kecilan sama korupsi besar-besaran sama aja. Anda akan mengalami kesulitan karena itu kejujuran harga mati untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nomor 1 humility, nomor 2 integrity, nomor 3 generosity. Orang yang generous, nah ini saya bicara generosity. Itu luar biasa. Saya mendengarkan khotbah ini, saya bagikan kepada Anda. Karena waktu saya mendengar, saya bilang, wah ini luar biasa. Generosity, nomor 1. Ketika Anda generous, Anda sedang menjadi seperti Bapamu yang di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberi. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Pemberi. Tuhan adalah Maha Pemurah. Sehingga pada waktu Anda sedang memberi, Anda sedang menjadi seperti Bapamu yang di surga. Makanya di surga tidak ada orang kikir. Anda tidak bisa hidup. Orang-orang kikir di dunia, Anda tidak punya password untuk masuk sana. Di kitab Wahyu dikatakan, orang kikir tidak masuk surga. Jelas. Tengok teman saudara. Lihatlah dia wajah kikir atau wajah murah hati. Ya. Makanya saudara-saudara, hidup sekali kalau engkau benar-benar adalah umat Allah, anak Allah, warga kerajaan Allah, Anda harus menjadi orang yang murah hati. Dengar, murah hati tidak mesti harus duit. Murah hati artinya bisa berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi kata-kata berkat, memberikan pertolongan kepada orang. Saudara tidak sungkan-sungkan mengulurkan tangan. Murah hati tidak mesti harus kasih duit. Suka menolong. Amin. Haleluya. Kalau bicara mengenai murah hati, saya selalu ingat orang di kampung saya yang kalau ada orang ini dia pasti nolong. Ya kan, kemanapun ada tetangga yang membutuhkan, dia yang duluan datang. Ya kan, saudara-saudara, walaupun dia tidak lulus SD, ya lek klinter, panggilannya klinter. Ya kan, di mana-mana ada orang yang lagi ada hajatan atau ada keseripahan, ada membangun apa, dia pasti ada di sini. Tidak diperintah. Ya bisanya dia ngambil cangkul atau membersihkan atau menolong apa, mikul apa, dia selalu ada di sana. Dia tidak punya banyak, dia memang tidak punya pekerjaan. Tetapi dia suka menolong tetangganya. Karena apa? Murah hati. Orang yang murah hati, engkau sedang menjadi seperti Allah. Amin. Allah itu murah hati. Dia memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Dia memberikan terang matahari kepada orang yang menghormati dia dan yang tidak menghormati dia. Sama-sama mendapatkan terang matahari. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Yang kedua, pada waktu saudara murah hati, Anda sedang
menjadi rekan sekerja Yesus. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Berbuat baik. Allah siapkan sebelumnya dan Allah mau Anda tinggal di dalamnya. Jadi pada waktu Anda bermurah hati, Anda sedang menggenapi rencananya Tuhan. Makanya dalam terjemahan The Message bilang, to join him in the work he does. Bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi pada waktu Anda bermurah hati, Anda sebetulnya sedang menjadi rekan sekerja Kristus. Dengan kata lain, Anda sedang menolong Tuhan. Kenapa? Karena cara Tuhan untuk berbagi kebaikan dengan orang, pakai orang baik, pakai orang murah hati seperti Anda. Makanya waktu Anda bermurah hati kepada orang, Anda sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya kasih tahu nih rahasia. Kalau bermurah hati tidak usah mikir-mikir nanti dia balas apa. Kalau saya kasih ini dia balasannya apa kepada saya. Kalau Anda bermurah hati sama orang, mikir balasannya apa, itu bukan murah hati. Itu barter, dagang. Kalau saya jual ini saya dapat apa? Saya dapat untung apa? Murah hati itu betul-betul keluar dari hati. Namanya murah. Jadi saudara pokoknya saya jual murah artinya saya tidak dapat untung. Waktu Anda bermurah hati, Anda tidak perlu mengharapkan apa-apa dari orang yang menerima kemurahan hati karena apa? Yang maha murah yang akan membalas saudara. Sekali lagi, cara Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang lewat orang yang murah hati. Jadi pada waktu Anda bermurah hati, Tuhan yang maha pemurah pasti akan memperhatikan Anda. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Amin, saudara-saudara. Anda bermurah hati. Haleluya. Amin. Jadi begini, kalau Anda digerakkan oleh Tuhan, karena ada yang telanjang, ada yang kelaparan, ada yang terbelenggu, ada yang sedang menderita dan Anda mampu melakukannya, dibilang jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Apa artinya? Kalau Anda murah hati, sebetulnya Anda sedang menolong Tuhan. Dan yang kedua, Anda sedang menolong orang yang perlu pertolongan Tuhan. Amin. Jadi jangan ditahan. Jangan pikir, aduh nanti kalau saya nolong begini saya dapat apa dari dia. Kalau saya nolong begini kemudian bagian saya berkurang terus saya makan apa. Kalau itu benar-benar Tuhan gerakkan buat saudara, tidak usah saudara mikir panjang. Kalau memang itu Tuhan pertemukan dan Anda mampu melakukan, itu sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa kita dipertemukan dengan Domi? Saya yakin Tuhan punya rencana buat Domi. Kenapa kita dipertemukan dengan Elvi? Karena saya yakin Tuhan punya rencana buat Elvi. Kenapa kita dipertemukan dengan komunitas seperti persekutuan orang-orang yang tunanetra? Karena saya yakin Tuhan punya rencana buat mereka. Kenapa kita dipertemukan kemarin dengan Mbah Pri, Mbah siapa yang di panti lansia? Tuhan punya rencana dengan mereka. Saudara-saudara, hidup kita ini singkat dan keabadian itu panjang. Kalau kita masih diberi waktu untuk bisa bermurah hati, artinya Tuhan masih mau pakai kita untuk memberkati orang. Kebenaran. Kemurahan hati bukan hanya menolong Tuhan, kemurahan hati bukan hanya menolong sesama, kemurahan hati menolong dirimu sendiri. Ketika Anda berbuat baik kepada orang, Anda sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri, kata kitab suci. Amin. Apa kata Mazmur pasal 41? Diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah.
Tuhan akan meluputkan Anda dari malapetaka. Musuh-musuhmu dibuat tidak berdaya. Engkau akan dibuat bahagia oleh Tuhan. Dan apa? Waktu engkau sakit, Tuhan akan merawat. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan luka-lukamu. Apa kata Yesaya 58? Mari kita akan baca. Kembali menyegarkan pikiran saudara. Yesaya 58. Saudara akan menemukan betapa benar bahwa kebaikan itu menolong saudara. Menolong kita. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Ya. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apa kata ayat yang ke-8? Saya mau saudara membaca ayat yang ke-8. Inilah janji Tuhan buat saudara. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah kering mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Saudara-saudara, ayat ini sedang dipenuhi dalam pelayanan Mercy Indonesia. Saya melihat, wow, ya kan? Engkau seperti tanaman yang ditanam di tanah yang kering yang selalu membaharui kekuatanmu. Setiap kali Pak Arifin ketemu sama saya sekarang ini selalu, ini ada kebangkitan. Dia selalu, ada kebangkitan. Apa? Rambutnya tumbuh lagi. Dia bilang kebangkitan, ada kebangkitan. Saudara, seperti tanaman yang ditanam yang tidak pernah mengalami kekeringan. Bukan hanya itu saudara, itu janji Tuhan. Terangmu akan merkah seperti fajar. Aku akan menyertai engkau. Aku akan, apa tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6? Atau ayat yang ke-9. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar. Terang, wajahnya terang, ada bahagia. Yang diuntungkan Anda sendiri, ya kan? Terangmu akan merkah seperti fajar. Kemudian apa? Lukamu akan pulih dengan segera. Tuhan akan sembuhkan saudara. Kemudian apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dalam terjemahan sehari-hari dibilang, my glory will be with you from every direction. Kemuliaanku menyertai kamu dari segala penjuru. Maka orang murah hati pasti bahagia. Orang pelit sulit bahagia. Saudara pernah lihat orang pelit? Tidak ada kemuliaan yang muncul dari aura orang pelit. Ya kan? Orang pelit itu. Ya kan? Dia enggak bahagia karena dia takut kekurangan. Tapi orang beloboh, orang yang suka memberi, orang yang murah hati, kemana-mana wajahnya diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Karena kemana-mana dia sedang membawa hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tadi, Tuhan itu maha baik. Amin. Jadi kebaikan, kemurahan hati itu menolong Tuhan, kemurahan hati menolong orang, kemurahan hati menolong dirimu sendiri. Tengok teman saudara, bertobat kau sekarang. Yang pelit-pelit kau bertobat, serius nih saudara. Jalan kelimpahan adalah humility, integrity, generosity. Saya kaget waktu mendapatkan data ini. Kata
kebaikan di dalam Alkitab itu hampir 7.000 kata dipakai. Dan itu ada janji Tuhan di situ. Kata love hanya 700. Kata-kata yang lain sekitar 200. Tapi kebaikan, kemurahan hati, generosity itu dituliskan sampai 7.000. Artinya apa? Kata ini penting bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, kemurahan hati itu membuat Anda hidupnya lebih berpengaruh. Kemurahan hati membuat hidup Anda lebih berpengaruh. Mari kita baca Amsal 11, 24-25. Amsal 11, 24-25. Saudara-saudara bisa lihat apa di dalam Alkitab saudara? Amsal 11, 24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang masuk golongan kedua? Menghemat luar biasa, terlalu hemat. Untuk dirinya sendiri dia pelit, saking hematnya. Ya kan? Orang macam begini selalu kekurangan. Nah, saya mau ajak saudara-saudara membaca dalam terjemahan The Message. Terjemahan The Message ini luar biasa karena artinya kadang-kadang lebih dalam. Ya. The world of the generous get larger and larger. Dunia orang murah hati lebih luas, lebih luas. The world of the stingy, stingy itu pelit. Dunia orang pelit semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kasihan. Kalau saudara ingin lebih banyak, lebih berpengaruh, jadilah orang yang murah hati. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Orang yang memberkati orang lain abundantly blessed. Semua bilang abundantly. Semua bilang abundantly. Semua bilang abundantly. Tambah abundantly blessed. 1, 2, 3. Wow. Abundantly blessed. Hari ini saya blessed setelah membaca ada SMS, Pak kami mengirim memberkati headquarter. Blessed. Saya lihat jumlahnya abundantly blessed. Amin. Tengok teman saudara, jangan takut memberi. Saya menghargai anak-anak Mercy, staff yang memberi janji iman. Saudara-saudara, janji imanmu tidak sia-sia. Engkau sedang melangkah di jalan ini. Langkah generosity. Saudara nanti akan dibikin kaget ketika latihan untuk memberi itu membuka jalan sehingga the world of the generous get larger and larger and larger. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara mulai dari sedikit, walaupun sedikit berkati orang. Waktu Anda melihat orang membutuhkan pertolongan dan Anda mampu memberikan, berkati mereka, Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya. Terakhir, generosity, kemurahan hati itu membuat Anda lebih bahagia. Kenapa? Karena melalui memberi Anda menemukan makna. Makna hidup didapatkan bukan dengan mengumpulkan, makna hidup didapatkan dengan membagikan. Saya selalu ingat kalimat ini. At the end of the days, it's not how much do you have. At the end of the days, it's how much do you give with what you have. Di akhir kehidupan, yang dicari manusia bukan berapa banyak Anda kumpulkan. Yang akan terhitung di dalam kerajaan surga bukan Anda yang harta yang Anda kumpulkan. Saya ulangi lagi.
yang akan dihitung dalam kerajaan surga bukan harta yang engkau kumpulkan, tetapi harta yang engkau berikan. Maka muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Caranya apa? Gunakan hartamu untuk menolong orang yang perlu pertolongan Tuhan. All belong to Jesus. 1, 2, 3. Semua yang Anda miliki hari ini milik Tuhan Yesus. Anda hanya dititipi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah tanpa firman tidak ada yang jadi di atas bumi ini. Siapa? Firman itu adalah Yesus. Jadi semua yang ada di atas bumi itu milik Yesus. Kalau saudara sekarang punya, saudaranya dititipin. Jadi saudara harus mengucapkan kalimat ini sebelum saudara mandi atau selesai mandi. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Diingatkan. Waktu Anda sedang dalam keadaan kekurangan atau kelebihan, ingat, aku lahir dengan, aku kembali dengan, ya, di antara lahir dan mati. Kalau Anda punya, ingat baik-baik. Itu semua harus digunakan supaya waktu masuk surga, hartamu kelihatan di surga. Caranya bagaimana? Gunakan untuk melakukan apa yang Yesus katakan tadi. Harta yang menyertai Anda ke surga bukan harta yang Anda kumpulkan. Harta yang menyertai Anda ke surga adalah harta yang engkau bagikan. Kadang-kadang harta yang engkau kumpulkan menyertai Anda ke penjara. Kalau itu harta orang lain dengan cara yang tidak baik. 271 triliun dari mana? Itu akan mengantar Anda ke penjara. Tapi saudara-saudara, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita tahu cara kita memberkati orang, kita tahu semua itu sifatnya sementara, mari kita gunakan. Maka ikuti filosofi ini, di mana hartamu berada, disitulah, saudara tahu ayat ini? Bunyinya bagaimana tadi? Jadi saya kasih kabar baik kepada para pimpinan radio. Kalau hartamu yang kau pakai untuk bayar listrik supaya radionya on air, kemudian mulai radio on air, jiwa-jiwa diselamatkan, uang listrik itu menyelamatkan. Jadi uang listrik yang menyelamatkan itu nantinya hasilnya akan dilihat di surga. Harta yang kau pakai untuk menyelamatkan jiwa akan terlihat di surga. Jadi saudara-saudara yang bekerja, anak-anak Mercy yang sudah bekerja, jangan lupa. Hari ini Anda bisa seperti ini karena ada orang-orang, ada tangan-tangan yang punya kemurahan hati. Maka jangan lupa selangkau hidup diberkati, Kadek, jangan lupa nanti bantu mereka-mereka. Ya kan? Jangan lupa perpuluhannya kembali ke Mercy. Untuk menolong adik-adikmu supaya mereka bisa kuliah seperti kamu, bisa sekolah seperti kamu, karena itu nanti yang akan menyertai kamu. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Di mana hatimu, di sana ada, maka hasilnya juga akan menyertai kamu. Amin. Haleluya. Daripada duitmu untuk judi online, lebih baik pakai untuk menuai jiwa baru atau menolong orang susah, yang jelas-jelas akan dikembalikan oleh Tuhan. Tadi bilang Tuhan tidak tutup mata dengan orang yang generous. The world of the generous get larger and larger and larger. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kadek maju ke depan, Kadek. Saya tertarik dengan kamu. Saya kemarin sudah lihat toko rotimu dan memang ramai sekali. Ya kan? Jadi Kadek ini sudah bekerja dan saya mendengar dia sudah dikasih kesempatan bukan hanya daily work, nantinya dia akan bekerja dan sudah ditawari, ya kan. Tadi kemarin saya sudah tanya Kadek mau kuliah dulu atau mau kerja dulu. Dia mau kerja dulu, ngumpulin duit, kemudian kuliah. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran DW bekerja? Karena saya pernah lihat kamu jadi pembersih toilet dan sebagainya. Shalom. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya berawal dari cerita saya itu. Kamu iri hati sama Mas saya? Iya.
berawal kan saya waktu kelas 2 saya lihat Marcel itu udah mulai tamat SMK. Saya kan tidur di luar itu, saya sering lihat dia tuh pergi jam 2 pagi, jam 3 pagi itu. Saya bingung juga kenapa nih orang suka pergi jam 3 pagi, jam 2 pagi, ternyata dia kerja di UI. Maka dari sana saya berpikir orang ini kayaknya masa depannya sukses. Makanya saya anggap Marcel itu waktu saya kelas 3, dia udah tamat, dia kerja. Saya anggap Marcel itu bukan kakak lagi, tapi rival saya. Dia ketika dia di atas, saya mau pokoknya gimana pun caranya saya harus bisa mengalahkan Marcel biar sama-sama setara. Sekarang saya sama Marcel sudah hampir sama karena saya sudah kerja juga. Pertama saya mengikuti DW itu cari-cari DW di tempat-tempat Facebook, akhirnya menemukan pertama DW di Vince Club sebagai bangket mengangkat minuman-minuman bir seperti Coca-Cola gitu. Itu satu hari aja 200.000. Ya. Terus yang kedua, saya DW di hotel sebagai housekeeping di Jumeirah Hotel di Dreamland bersama teman saya. Itu waktu ada acara nikahan orang. Terus dari jam 4 pagi sampai jam 2 malam. Berangkat jam 3. Itu pernah, waktu itu saya pernah dimarahin sama Marcel, sama Kak Selvi juga, sama KD juga pernah dimarahin karena saya DW itu nggak bilang-bilang, saya langsung pergi-pergi aja. Terus Marcel juga pernah bilang kalau kamu ingat kamu masih di asrama, kamu masih sekolah. Kamu nanti kalau pergi-pergi gitu nanti kamu dikeluarin atau gimana. Tapi saya nggak peduli karena tujuannya tuh pengen mengalahkan Marcel gitu. Tapi ya saya sering dibilangin bandel gitu sama Kak Selvi sama Marcel. Tapi ya menurut saya nggak peduli juga. Yang penting saya kerja akhirnya bukan ya kerja. Tapi sering saya kasih foto video itu kalau saya lagi kerja, takutnya Kak Selvi kira itu saya lagi main-main di luar. Makanya itu waktu jam istirahat baru saya foto. Terus akhirnya saya sudah dapatkan freelance dan menurut saya itu pas buat saya. Jadinya ya mungkin saya di situ akan kerja tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti dulu, sekarang kamu dapat di full. Ya, kamu sudah dapat tawaran dari manajermu, gimana ceritanya? Berawalnya saya kan nggak tahu steward itu apa, jadi saya cuma coba aja untuk kerja. Akhirnya ya sampai belajar terus, walaupun nggak sesuai dengan bidang saya, tapi ya saya harus mempunyai basic bekerja di sana. Jadinya saya berawal akhirnya disuruh full time sama bos, tapi untuk tidak kalau udah full time itu nggak dapat izin dari bos lagi, palingan untuk libur 1 minggu 1 kali aja. Mungkin itu aja. Kamu digaji berapa nantinya? 3,3. 3,3, luar biasa, ya kan? Dan pulang pasti bawa roti banyak. Ya semua ini kan gemuk-gemuk sekarang nih anak-anak Mercy, ya karena makan roti banyak. Jadi pelajaran apa yang kamu dapatkan dari proses itu? Bahwa ada orang yang tiba-tiba menawarkan kamu kerja full dan sebagainya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari situ? Pelajaran yang saya dapatkan adalah bekerja dengan rajin sih menurut saya. Jangan rajin, mengeluh, ya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jujur. Ya. Jujur, kemudian apa tadi? Generous, kemudian humility. Tepuk tangan buat Kadek. Oh, terima kasih. Ya. Luar biasa. Jadi saudara ini hidup. Saudara, orang itu menghargai orang rajin, orang jujur, orang murah hati. Murah hati artinya saudara kalau diminta 5, saudara kasih 6. Diminta kerja 8 jam, dia kasih 8,5. Kalau diminta jalan 1 kilo, dia jalan 2 kilo. Generous. Di hati orang generous, dia tidak hitung-hitungan. Dan Anda paling tahu, Anda orang generous atau Anda orang kikir, Anda paling tahu. Tapi kalau Anda mau diberkati, 3 tadi harus ada. Apa tadi? Humility, integrity, generosity. 3 ini akan mengantarkan Anda pada kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Edi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan siang dan malam. Saya minta semua wanita maju ke depan, nyanyi lagu ini.
Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Ulangi lagi, diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Hari ini kita akan berdoa untuk orang-orang baik yang selama ini telah menjadi partner Mercy Indonesia. Dan saudara-saudara, ada banyak partner, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, ada yang ngirim support tidak mau disebutkan namanya. Tapi kita tidak akan pernah lupa kebaikan Anda diperhitungkan oleh Tuhan. Saya minta Ibu Devi akan berdoa buat semua partner kita yang baik yang ada namanya, yang tidak ada namanya, yang selama ini menolong kita. Partner luar negeri dan dalam negeri. Bapa kami di dalam surga, dari tempat ini pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan Yayasan Mercy Indonesia yang Tuhan dirikan, yang Tuhan bangun, yang Tuhan pakai sampai hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh negeri ini Bapa. Kami berdoa pagi ini mengucap syukur untuk setiap hati, untuk setiap tangan, untuk setiap orang-orang, lembaga, instansi yang begitu murah hati menopang dari pergerakan program dari Yayasan Mercy Indonesia. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu pagi ini Tuhan. Kami berdoa bagi Imagination, kami berdoa bagi Impact City, Impact Church, kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di luar negeri, bagi nama-nama Pak Jeff Westrik. Kami berdoa bagi Devon Dickinson, kami berdoa bagi setiap nama-nama yang setia menolong dari setiap program Yayasan Mercy Indonesia. Kami mengucap syukur untuk mereka Bapak, mengucap syukur untuk kasih mereka buat kami, mengucap syukur untuk pertolongan mereka bagi program-program Mercy Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, ada setiap tangan yang setiap hari menolong kami, mengulurkan berkat-Nya bagi program kami. Kami berdoa bagi Ansel di Revival, kami berdoa dimanapun saudara berada pagi ini. Kami mau mengatakan berkat Tuhan berlimpah atas hidupmu, atas usahamu, atas apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara, menabur setiap hari bagi Yayasan Mercy Indonesia. Kami berdoa bagi Pak Rudi Mulyono, kami berdoa bagi Pak Riki, kami berdoa bagi Pak Geri, kami berdoa bagi Ibu Seri, kami berdoa bagi Ibu Heru, dan kami berdoa bagi setiap nama-nama yang sudah memberkati kami. Kami berdoa setiap taburan dari saudara akan Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Yang sakit Tuhan akan pulihkan, yang saat ini sedang dalam persoalan keuangan, Tuhan akan mencurahkan bejananya dalam hidup saudara. Apa yang saudara sudah tabur akan Tuhan kembalikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pagi ini berdoa secara khusus bagi instansi-instansi yang ada, yang setia juga menopang kami, baik dari dinas
sosial, bagi setiap dinas kabupaten, provinsi, kabupaten, dari setiap tangan-tangan dari dinas yang